Baik hadirin yang kami hormati, kita akan segera memasuki sesi pertama untuk panel diskusi hari ini dengan para pembicara yang luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Akan ada 3 panel diskusi dan 1 sesi mentorship pada acara kita hari ini. Sebelum itu, saya ingin menginformasikan bagi para panelis dapat menyalakan kamera sesuai dengan sesinya. Oleh karena itu, kami mohon kesediaannya bagi para panelis yang belum masuk ke dalam sesinya, silakan untuk dapat menonaktifkan atau mematikan kameranya terlebih dahulu. Dan sekali lagi juga saya ingin menginformasikan, kembali mengingatkan bagi para peserta untuk dapat mengisi daftar absensi, terus selanjutnya nanti akan dikirimkan e-certificate di akhir acara. Sebelum itu, saya ingin mengajak hadirin untuk menyaksikan tayangan video dari negara tetangga kita, Kedutaan Besar Malaysia. We are happy to hear that Indonesia will be launching Women in Cybersecurity program. As women, we have cybersecurity viewpoint as mother, daughter, members of society, staff, supervisor, so on and so forth. It's just the nature of women that tend to care more, which is imperative in cybersecurity field. Caring is a critical element to shape culture. Creating a culture of cybersecurity from a family, organization, and society will give a bigger impact for a more hygiene cyber environment. The world that we are living today is different from yesterday. Cybersecurity has now become one of the fastest growing fields. However, despite its rapid growth and opportunities, women are still underrepresented in this arena. Having a diversity in perspective, leadership, and experience is good for the cyber environment. It should not become an argument of men against women, right or wrong, but we should work hand in hand for a better world. Educating women on cybersecurity should begin from early age to cultivate the interest among women to study and join the cybersecurity workforce. Congratulations, Indonesia! Shout out to all the women in Indonesia. Let's diversify the cybersecurity field. Thank you very much for the profound message from Malaysia Embassy. Hadirin, kita akan segera memasuki panel diskusi pertama. Saya akan menyapa terlebih dahulu para narasumber, para wanita-wanita hebat dalam sesi pertama ini yang akan membahas topik tren keamanan siber. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu Ibu Intan Rahayu, Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional, Deputi 1 BSSN. Selamat pagi Ibu Intan. Selamat siang Mbak Sasti. Assalamualaikum. Selamat siang, betul. Terima kasih. Terima kasih Ibu Intan, dan juga saya ingin menyapa Ibu Mariam F. Barata, Direktur Tata Kelola Aptika Kominfo. Selamat datang Ibu. Dan tentunya saya juga ingin menyapa Ibu Eva Nur, President and Managing Director PT Synexis International. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Dan tentunya kami juga ingin menyapa Ibu Yenti Joman, Director Government Affairs PT Huawei Tech Investment. Selamat siang Ibu Yenti. Selamat siang Mbak Sas. Terima kasih Ibu. Dan tentunya saya juga ingin menyapa Ibu Farah Fitria, Head of Digital Business PT Pruri. Selamat siang Ibu Farah. Selamat siang. Baik Ibu, dan tentunya narasumber kita juga Ibu Sinta Dewi, Kepala Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Selamat siang Ibu Sinta. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sasti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Hadirin, dalam sesi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Sri Safitri, DEVP Customer Experience dan Digitalisasi Telkom. Untuk itu, langsung saja saya serahkan kepada yang kami hormati Ibu Sri Safitri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh panelis dan peserta webinar dalam rangka virtual launching Indonesia Women in Cybersecurity atau juga disingkat dengan IWCS. Nah,
Ini adalah hari yang sangat gembira ya buat kita semua. Di Hari Kartini kita berkesempatan untuk meluncing secara virtual untuk IWCS. Nah, kita lihat saat ini dunia sedang berubah. Begitu juga dengan internet. Atau mungkin sebaliknya, internetlah yang telah mengubah dunia. Perkembangan teknologi terus menciptakan peluang bisnis dan sosial baru yang berskala besar dan saling terhubung secara luas. Pada saat yang sama, konektivitas yang lebih besar juga membawa potensi risiko yang besar. Hal ini membuat industri, pemerintah, dan elemen masyarakat terus berupaya membangun keamanan cyber yang bisa melindungi masyarakat, industri, dan bisnis. Untuk itu, sekarang kita bisa dengar dari panelis-panelis kita semua bagaimana tren keamanan cyber saat ini. Saya Sri Safitri, selaku Deputy EVP Customer Experience and Digitalisasi dari Telkom, selaku moderator dalam topik pertama yaitu tren keamanan cyber. Izinkan saya memperkenalkan beberapa panelis berikut. Ibu Intan Rahayu selaku Direktur IKPR IIKN BSSN, Ibu Mariam F. Barata selaku Direktur Tata Kelola Aptika Kominfo, Ibu Eva Nur CEO PT Synexis International, Ibu Yenti Joman selaku Direktur Government Affairs Huawei Tech Investment, Ibu Farah Fitria selaku Head of Digital Business PT Peruri, dan Ibu Sinta Dewi Rusandi, Head of Cyber Law Center Universitas Pajajaran. Semua ini adalah perempuan-perempuan yang luar biasa hebat. Baiklah, untuk sesi kali ini akan dimulai dengan paparan dari Ibu Intan Rahayu. Waktunya 6 menit ya Ibu Intan, dengan paparan terkait dengan tren serangan cyber. Silahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Sri Safitri, Mbak Sasti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanyakan ya slide saya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan mengenai tren serangan siber yang berlangsung sejak masa pandemik mungkin ya sampai saat ini. Silakan dilanjut. Berdasarkan data dari Interpol, ada 7 tren serangan siber. Yang pertama yaitu tentang phishing. Nah, ini phishing yaitu bagaimana bisa memancing untuk bisa mendapatkan data-data atau informasi dari kita semua, baik melalui website maupun melalui email. Ini sudah banyak dilakukan, baik pada lembaga keuangan yang motifnya mungkin finansial, kemudian pembayaran media sosial, e-commerce, logistik, dan termasuk di cloud storage ya. Kemudian yang kedua, ransomware. Bagaimana seseorang itu memiliki data atau file yang sudah terkunci dengan enkripsi, dan kemudian untuk mendapatkan kunci dari enkripsi tersebut harus membayar sejumlah uang, sehingga ini merupakan salah satu blackmail atau pemerasan ya. Ini juga sudah terjadi di rumah sakit, pusat kesehatan, dan institusi publik atau pemerintah. Kemudian adanya intersepsi atau penyadapan dari data e-commerce, di mana kita tahu pada saat ini sudah banyak dilakukan integrasi dengan application program interface di e-commerce yang berjalan di sistem manajemen konten. Nah, kemudian crime as a service atau CAS di sini adalah para penjahat sekarang sudah melihat bahwa aktivitas kejahatan di dunia cyber ini menghasilkan keuntungan, sehingga secara terang-terangan juga menyampaikan servis-servisnya di dunia kejahatan siber ini. Kemudian cyber fraud atau penipuan ini juga banyak terjadi, baik yang dilakukan tadi juga melalui phishing atau peniruan identitas, dan mulai juga termasuk social engineering. Dan ada cryptojacking, yaitu malware dari coin miner, di mana saat ini sudah marak tentang Bitcoin. Nah, ini juga banyak sekali dilakukan melalui malware-malware yang menjadi coin miner yang dapat berjalan di komputer korban tanpa sepengetahuan korban. Dan ini juga yang paling marak yaitu tentang bisnis email compromise. Jadi email-email di perusahaan sudah menjadi terancam atau berbahaya dengan banyaknya spam, kemudian juga banyaknya phishing yang masuk, malware-malware melalui phishing tersebut masuk ke dalam jaringan organisasi kita. Lanjut lagi. Kemudian pada masa pandemik saat ini, trennya, ini adalah landscape serangan siber pada masa pandemik COVID-19. Banyak sekali malware di domain-domain atau website-website yang tersebar di internet pada saat ini. Biasanya kita install antivirus akan memberikan notifikasi bahwa domain atau website tersebut mengandung malware. Nah, ini juga
di sini saya ingin sampaikan, kita aktifkan antivirus kita, kemudian diupdate juga database antivirus tersebut. Kemudian ada online scam atau penipuan secara online dan phishing, tadi juga sudah saya sampaikan, dan juga medical facilities juga sudah menjadi target karena di sini adalah kebanyakan adalah Internet of Things ya, perangkat-perangkat Internet of Things yang dimana kredensialnya atau akun adminnya ini tidak berubah ya dari pabrikan, jadi sehingga mudah sekali untuk bisa diakses. Nah, kemudian data harvesting malware, pada saat ini kita melakukan semua kegiatan secara online sehingga panen data di internet ini sangat banyak sekali, dan juga kita berlomba-lomba juga kebanyakan ini mempublish ya semua data yang kita miliki tanpa memberikan klasifikasi data atau menyaring klasifikasi datanya. Dan kemudian kerentanan terhadap work from home atau bekerja dari rumah atau distance learning, di mana kita juga kadang-kadang tidak menggunakan jalur yang aman ya, atau dengan VPN misalnya, ataupun ketika kita bekerja di dalam kantor kita sudah memiliki perimeter security, tapi ketika kita bekerja di rumah kita di luar dari perimeter security tersebut. Lanjut lagi. Kemudian ini adalah data serangan cyber yang ada dari BSSN selama tahun 2020. Serangan ini biar bagaimanapun tetap akan banyak terjadi, terutama ketika kita semua banyak terkoneksi ke internet. Ada sekitar total 495 juta lebih serangan. Nah, ini sampai bulan Desember. Nah, tapi apakah serangan tersebut menjadi insiden? Ini juga yang harus kita antisipasi dengan menerapkan keamanan siber, perimeter security di semua perangkat maupun di network kita. Nah, dari sebarannya yang paling banyak terjadi adalah untuk web device di sektor akademik ya. Ini masih banyak terjadi, kemudian pemerintah daerah sampai ke masih ada juga di organisasi-organisasi swasta lainnya. Nah, kemudian sebaran kasusnya juga mulai dari banyak terjadi di pemerintahan ya, kemudian keuangan, telekomunikasi, transportasi, dan penegakan hukum. Nah, kemudian slide berikutnya adalah slide terakhir saya, di mana kenapa sih ini bisa terjadi ya, insiden-insiden itu bisa terjadi, yaitu adanya kerentanan keamanan siber pada sistem kita atau perangkat kita. Yang pertama tentang defense in depth, di mana secara tata kelolanya belum diterapkan, kemudian security parameter mulai dari network security, application security, dan kemudian juga terkait dengan monitoring operasional itu belum diterapkan. Jadi kita harus punya standar dari penerapan defense in depth ini sehingga kita bisa menjaga atau mereduksi resiko. Kemudian kurangnya awareness juga ya, baik di organisasi, mungkin di masyarakat, pada diri kita sendiri. Kita juga banyak sekali informasi-informasi yang dapat diakses, tapi juga bagaimana menerapkannya, kemudian juga bagaimana mengupdate-nya, ini juga harus terus dilakukan. Yang paling penting lagi adalah skill and competence. Ketika kurangnya skill dan competence, kesalahan yang tidak bisa kita antisipasi ataupun secara tidak sengaja itu bisa membuat fatal ya. Ini juga perlu ditingkatkan baik bagi pelaku-pelaku IT, divisi-divisi IT maupun bagi semuanya, termasuk pengguna, anak-anak kita juga mulai dari PAUD sudah mengakses internet. Kemudian security by design, ini ketika kita memiliki aplikasi atau sistem itu juga harus diimplementasikan security by design, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan sampai ke maintenance ya. Nah, yang paling penting lagi adalah mobile security, di mana kita masing-masing sudah memiliki perangkat personal mobile maupun laptop ataupun media-media lainnya. Nah, ini juga kita harus tahu bagaimana memperlakukan perangkat personal kita sebagaimana komputer kita, yaitu selalu mengupdate platformnya, menginstal antivirus, kemudian juga mensaring data-data dan menginstal dari tempat-tempat yang memang kredibel atau dipercaya. Antara lain seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai trennya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan atas paparannya. Kemudian kita lanjutkan dengan paparan dari Ibu Mariam F. Barata selaku Direktur Tata Kelola Aptika Kominfo terkait ancaman dan perlindungan data pribadi.
Dipersilakan Ibu Mariam. Terima kasih Bu Fitri. Salam sehat buat semuanya, ibu-ibu sekalian. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu semuanya. Di sini memang perempuan-perempuan hebat yang memang bisa yang sudah menggunakan digital. Ya, mungkin kita bisa tolong bisa di-share paparannya. Sambil menunggu mungkin kami sampaikan bahwa memang kalau melihat tadi sudah disampaikan juga bahwa karena adanya pandemi ternyata peningkatan pengguna internet juga cukup sangat pesat jumlahnya. Tahun 2020 merupakan hasil survei dari APJI tahun 2020, ini yang merupakan 2019, itu sebenarnya mencapai 73,7%. Tapi saya yakin nanti hasil penelitian survei tahun 2021 yang jumlah pengguna internet di tahun 2020 jauh meningkat karena tadi salah satu faktornya adalah karena adanya pandemi. Nah, kalau kita lihat lanjut Mbak. Kalau kita lihat juga ada dari jumlah pengguna internet tersebut dari hasil penelitian dari BPS itu ternyata preferensi pengguna internet yang berdasarkan gender itu tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan, ya. Bahkan perempuan lebih banyak daripada laki-laki pengguna internetnya. Baik itu penelitian dari survei dari BPS maupun dari APJI sendiri. Perempuan bisa mencapai 51, sedangkan menurut BPS mencapai 50,2%. Lanjut. Nah, untuk perempuan Indonesia sendiri di sini berdasarkan hasil penelitian dari Women Right Online Nationality Representative Survey, data ini ditarik dari Kolombia, Ghana, dan Indonesia tahun 2020. Ternyata Indonesia mempunyai akses internetnya sudah 77,6%, ya, dan pengguna perempuannya itu mencapai 77,6%. Gitu. Nah, hampir tidak ada kesenjangan antara pengguna akses internet antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Sehingga kalau kita lihat peluang wanita dalam menggunakan akses internet ini sama besarnya dengan pria, ya, untuk menciptakan peluang dalam meningkatkan keterampilan digitalnya. Nah, kalau kita lihat lagi di bawah smartphone Indonesia, perempuan itu menggunakannya lebih banyak daripada laki-laki 77%. Koneksinya memang lebih banyak laki-laki, kemudian juga koneksinya juga tidak terbatas, masih laki-laki, dan penggunaan sehari-harinya juga seimbang antara perempuan dan laki-laki. Lanjut. Nah, kalau dulu, ya lanjut. Kalau dulu Kartini menulis surat kepada menulis surat, dan kalau sekarang kepada Kartini sekarang lebih pada menulis pesan di internet, ya. Lanjut. Ya. Nah, kita lihat data pribadi perempuan, ya, dan penyalahgunaannya. Jadi kekhawatiran perempuan, kekhawatiran perlindungan data pribadi oleh perempuan, kalau pesan pribadinya itu sebenarnya perempuan lebih 89% lebih aware. Kemudian kalau data pribadi dari anggota keluarga juga ternyata perempuan juga lebih aware. Jadi kalau demikian juga rekam medis dan alamat rumah. Jadi hasil survei dari hasil survei yang sama, jadi menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan itu memperhatikan privasi data dalam kategori sebagai pesan pribadi, data pribadi dari anggota keluarga, rekam medis, dan alamat rumah. Jadi perempuan sebenarnya lebih prihatin tentang adanya potensi bahaya yang mereka hadapi jika informasi itu disalahgunakan. Dari Profesor juga Anne Bartol mengatakan bahwa perempuan data online yang tidak diatur merupakan ancaman bagi semua konsumen, terutama wanita, karena wanita melakukan sebagian besar kegiatannya belanja, ya, dan sebagian besar kegiatannya juga sharing di ruang pertemuan online, dan kehadiran mereka meningkat aktivitas di dunia maya, dan mereka lah sebenarnya yang paling rentan, ya. Nah, lanjut. Nah, bahaya internet dalam ancaman data pribadi terhadap perempuan sebenarnya kalau kasus pelanggarannya data pribadi itu karena adanya penyalahgunaan data pribadi, ya, kemudian ada kebocoran data atau jual beli data pribadi, ya, dan kasus pelanggaran ini semakin lama juga saat ini semakin meningkat. Nah, ini sebenarnya seperti fenomena pelanggaran data pribadi seperti fenomena gunung es yang hanya tampak di luarnya
sedikit tetapi di bawahnya sebenarnya banyak gitu ya. Jadi meskipun wanita memiliki perhatian yang lebih besar daripada pria tentang privacy digital, penelitian menemukan bahwa mereka juga kurang menyadari adanya potensi ancaman yang ditimbulkan oleh teknologi ataupun datanya yang dikeluarkan, yang disebarkan maksudnya. Nah, wanita juga cenderung lebih menghadapi kasus seperti fetisisasi, kemudian pelecehan dan penghinaan online, ancaman kekerasan, dan perdagangan wanita online. Ya. Ini karena semuanya disebabkan oleh adanya serangan cyber atau human error-nya, ada pihak ketiganya, outsourcing-nya, ada kesengajaan, ya. Kemudian juga ada kegagalan sistem, rendahnya awareness, dan tidak peduli dengan kewajiban regulasi. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya kasus penyalahgunaan data pribadi kepada perempuan, ya, pelecehan seksual melalui online, kemudian juga sering pamer kehidupan, makanya datanya dicuri, kemudian juga adanya kisah korban kekerasan karena serangan mesum, ya, serangan mesum akibat pada pandangan politiknya. Lanjut, nah ini makanya dengan adanya kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi perlu adanya regulasi perlindungan data pribadi yang mungkin nanti akan disampaikan secara gamblang oleh Ibu Sinta. Hanya ini kebutuhan peraturan perlindungan data adalah karena data bersifat nilai tinggi, pertukaran datanya juga sudah antar negara, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi, ya, maraknya kasus pelanggaran. Nah, oleh karena itu kita membuat nyusun namanya RUU Pelindungan Data Pribadi. Lanjut. Nah, disinilah di RUU pengaturan konsep pengaturan perlindungan data pribadi ini nanti akan diatur di mana yang namanya subjek data pribadi, yaitu si pemilik data pribadi, dan di mana juga nanti ada pengendali data pribadi, kewajiban dan dari si yang mengumpulkan data pribadi. Jadi tidak bisa sembarangan mengumpulkan data pribadi, harus ada legal basis maupun prinsip perlindungan data pribadinya. Nah, kemudian juga ada pemrosesnya, pihak ketiga, ya, di mana pihak ketiga itu melakukan pemrosesan data pribadi harus ada sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pengendali data pribadi. Jadi di dalam RU inilah nanti akan diatur bagaimana melindungi data pribadi kita sendiri. Nah, yang penting dari kita adalah sebenarnya para wanita bagaimana kita bisa menjaga data pribadi kita dalam melakukan kegiatan di digital ini, sehingga kita juga lebih aware dalam men-share data pribadi, dan kita lebih jauh harus memahami aplikasi yang akan kita gunakan. Jangan sampai aplikasi itu dapat menggunakan data pribadi kita. Jadi kita harus tahu dulu kebijakan dari si aplikasi tersebut dan data apa yang dibutuhkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan ibu-ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Bu Fitri. Terima kasih Ibu Mariam, menarik sekali paparannya. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Ibu Eva Nur selaku CEO PT Synexis International. Oh, mohon maaf kalau Ibu Eva Nur, saya kira saya ada beberapa pertanyaan karena tidak ada paparan di sini berupa tanya jawab. Mungkin ada hal yang ingin kita bisa sharing, Mbak Eva. Yang pertama adalah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pandangan Mbak Eva tentang ancaman keamanan cyber di Indonesia? Oke, terima kasih Ibu Safitri. Ini saya tidak ada paparan karena ibu-ibu sebelumnya, Bu Intan, Bu Mariam, paparannya sudah bagus sekali gitu ya, sudah informatif sekali, dan rasanya semua informasi mengenai keamanan cyber dan keamanan data sudah lengkap ada di situ. Nah, mungkin yang saya bisa tambahkan di sini adalah dari semua banyaknya ancaman gitu ya, terus kemudian resiko dan juga data, keamanan data yang ada. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kita mulai dari mana gitu ya. Jadi karena ancaman akan ada terus gitu ya, ancaman akan ada terus, kejahatan juga akan ada gitu. Nah, kita mulai dari mana untuk bisa membuat keamanan cyber di Indonesia atau istilahnya lebih aman gitu ya. Jadi kita harus mulai mengetahui profil resiko yang ada, itu baik di perusahaan, di industri,
atau di diri kita sendiri. Ini penting sekali gitu ya. Jadi kita mulai mungkin dari masyarakat dulu atau kita individu sebagai user atau pengguna aktif digital gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan aktivitas yang menggunakan digital, kita harus menanyakan ke diri kita sendiri resiko apa yang akan terpapar nantinya gitu. Jadi kita sudah bisa memprofil resiko apa saja gitu. Kalau kita sudah melakukan hal tersebut, kita sudah tahu apa yang akan kita mitigasi. Jadi di sini risk based thinking atau mindset itu penting sekali. Itu bukan hanya ada di industri, di perusahaan, tapi juga di diri kita juga gitu ya. Makanya tadi paparan dari Pak Kepala itu juga bagus sekali, dan paparan dari yang sebelumnya itu juga penting sekali, bahwa memang kembali lagi dari kita sendiri gitu ya. Jadi keamanan cyber ini kita tidak hanya melulu berbicara teknologi gitu ya. Teknologi adalah sesuatu hal yang bisa cepat sekali, dan memang kita harus keep up juga untuk mengejar kecepatan teknologi tersebut. Tapi kita sebagai as a human gitu ya, kita juga harus mempersiapkan diri kita gitu, mempersiapkan diri kita dari serangan cyber itu bagaimana kita tahu profil resikonya. Gitu. Jadi ini untuk mengetahui profil resiko ini sebisa mungkin kita dari pendidikan dasar ya. Jadi dimulai dari dini. Karena kalau kita coba berikan sosialisasi di tingkat pendidikan tinggi, saya rasa itu sudah terlambat sih gitu ya. Jadi lebih bagus kita tarik ke pendidikan dasar, sudah kita berikan pemahaman-pemahaman bahwa resiko-resiko keamanan cyber yang ada, resiko-resiko kita berinteraksi di internet dan lain-lainnya. Saya rasa sih itu Ibu Safitri. Terima kasih Mbak Eva. Pertanyaan berikutnya adalah, saat ini saya melihat bahwa Mbak Eva sepertinya melihat ancaman cyber sebagai peluang bisnis dengan mendirikan Synexis. Bagaimana Synexis memastikan tim di sana untuk up to date dengan ancaman cyber? Oke. Jadi Synexis International sendiri memang kita sudah lama, kita dari tahun 2005, kita merupakan pionir sebetulnya di cyber security. Jadi pada waktu kita mulai bisnis di cyber security itu belum ada orang yang atau perusahaan yang memang pure di keamanan informasi pada waktu itu. Jadi ketika kita memulai bisnis itu banyak sekali edukasi yang kita berikan ke pemerintahan, ke industri gitu ya, akademisi dan lain-lain. Itu proses edukasinya itu cukup lama gitu ya. Jadi dan membangun timnya juga cukup lama juga gitu, karena pada waktu itu ketika kita mulai bisnis, orang masih berpikir bahwa oh ini perusahaan keamanan cyber jualan firewall ya gitu. Jadi masih ke sana gitu kan. Nah, kita coba kasih edukasi bahwa oh kita nggak jualan firewall, tapi kita membantu perusahaan untuk membangun keamanan cyber sebagai program mereka gitu ya. Jadi dan membangun tim ini cukup challenging juga, karena kita ketahui talent keamanan cyber itu masih kurang ya, masih sedikit di Indonesia. Dan ini Synexis juga mencoba bekerja sama dengan Kominfo pada waktu itu bikin Bund Protect gitu ya, dan sekarang ada digital talent juga gitu. Jadi proses membangun talent ini tidak bisa hanya dalam sekejap gitu ya. Makanya dengan adanya Indonesia Women in Cyber Security ini bagus sekali, karena kita masuknya tidak hanya dari pendidikan tinggi, tapi dari dasar, menengah gitu. Diharapkan apa? Kita diharapkan muncul nih talent-talent yang bagus gitu ya, tidak harus bekerja di Synexis gitu, tapi talent-talent bagus ini bisa bekerja di industri dan kalau bisa jadi pemimpin ya gitu. Jadi kita bisa melihat calon-calon pemimpin wanita gitu ya di industri yang bisa mewakili perempuan gitu. Jadi membangun talent itu challenge, tapi kita melihat selama 2005 bahwa yakin sekali bahwa Indonesia ini bisa lebih maju dari negara tetangga gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena
Satu, berdasarkan pengalaman kita dan interaksi dengan universitas gitu ya, dengan generasi muda, kemauan untuk belajarnya tinggi gitu. Jadi kemauan belajar untuk tinggi, hanya saja akses terhadap ilmu ini yang masih harus kita jadi PR kita gitu ya. Nah makanya mungkin dengan adanya kegiatan IWCS ini bisa nih bekerja sama dengan perusahaan teknologi gitu ya, dengan universitas, sehingga muncul talent-talent yang bagus, berkualitas, sehingga Indonesia bisa dilihat, wah Indonesia itu jadi satu negara yang punya talent keamanan cybernya banyak gitu. Jadi kalau dari sisi talentnya seperti itu. Kalau dari sisi bisnisnya mungkin dikarenakan kita memang di keamanan informasi, jadi keamanan informasi menjadi satu hal yang penting di dunia bisnis gitu ya, karena keamanan informasi harus jadi bagian bisnis model, bukan lagi keamanan informasi itu di belakang, tapi jadi bagian dari bisnis proses perusahaan. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Eva. Satu lagi pertanyaan, tolong dijawab dengan singkat. Oke. Apa lagi nih? Apa tips Mbak Eva sebagai praktisi cyber bagi perempuan Indonesia agar nggak mudah terkena cybercrime? Oh, oke. Nah, jadi ini agak sulit ini kalau kita bilang pisau bermata dua, karena di satu sisi perempuan senang sekali yang namanya tampil gitu ya, di satu sisi senang tampil, di sisi lain untuk tampil itu ada resiko kita terekspos gitu ya. Nah ini butuh butuh awareness juga. Nah kalau misalnya perempuan, saya merasa bahwa perempuan Indonesia itu hebat-hebat sekali. Tadi saya melihat paparannya Prof. Nizam, saya wah itu keren sekali gitu ya. Jadi tidak ada alasan juga sih untuk perempuan Indonesia tidak bisa sampai di posisi yang paling atas atau istilahnya BOD level gitu ya. Karena apa? Karena memang aksesnya sudah ada gitu. Jadi sekarang ini waktunya dan saya rasa era yang paling tepat untuk perempuan untuk bisa berkontribusi dan berkarir. Ini waktu yang tepat, jadi jangan disia-siakan nih untuk para anak perempuan atau generasi perempuan. Terima kasih Mbak Eva, inspiring sekali. Kita lanjutkan ya untuk presentasi paparan berikutnya dari Ibu Yenti Joman di sini yang akan dari PT Huawei Tech Investment yang akan melakukan paparan terkait dengan cloud security dan safeguarding enterprise cloud. Ya baik, terima kasih Ibu Sri Savitri dan ibu-ibu panelis beserta seluruh peserta yang hadir di acara launching Indonesia Women in Cybersecurity pada pagi hari ini. Kita semua wanita hebat Indonesia. Tadi sudah disampaikan beberapa paparan dari ibu-ibu panelis yang lain, saya kira cukup bagus ya dari regulasi dan literasi. Nah, kalau dari saya mungkin saya akan sharing sedikit mengenai pengetahuan teknologi dan keamanan cloud. Saya yakin ibu-ibu yang hadir pada sesi ini sudah familiar dengan istilah cloud computing atau komputasi awan, yaitu pengelolaan data dan aplikasi dalam sebuah server yang menggunakan koneksi internet. Seperti kita ketahui, dengan peningkatan jumlah data dari penggunaan komputer maupun smartphone, penyimpanan data storage telah menjadi prioritas di hampir segala bidang bisnis. Nah, setiap hari kita pasti mengalami pertukaran informasi dan data-data ya dalam pekerjaan kita, atau pada saat aktif bersosial media misalnya. Nah, data-data yang kita buat dan kita bagi semuanya tersimpan di cloud. Sistem pengoperasian cloud yang sederhana inilah memudahkan dalam berinteraksi dengan lainnya, mampu membuat pekerjaan kita menjadi lebih praktis. Di Indonesia sendiri seperti kita ketahui, slide-nya sebelumnya Mas. Ya, masih slide yang pertama ya. Di Indonesia sendiri penggunaan layanan cloud semakin meningkat menurut data IDC yang kami kutip, rata-rata pertumbuhan industri pasar cloud di Indonesia berada di kisaran 22-36% per tahun. Nah, di beberapa negara seperti Eropa misalnya, sudah hampir 60% perusahaan menggunakan teknologi cloud untuk menyimpan data perusahaan.
perlu kita ketahui bahwa ada dua jenis cloud layanan, yaitu cloud publik, yaitu layanan cloud yang bisa diakses siapa saja. Ada yang berbayar dan kadang-kadang tidak berbayar. Sedangkan kalau private cloud adalah layanan yang digunakan oleh satu organisasi saja atau satu user. Biasanya perusahaan besar lebih memilih cloud pribadi, sementara bisnis yang lebih kecil mungkin lebih cocok dan mereka akan memilih cloud publik. Nah, pertanyaannya, apakah cloud publik atau cloud private lebih aman? Di sini bisa kita lihat bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, persepsi pengguna di mana 64,9% pengguna menganggap lebih aman menggunakan cloud service. Kemudian yang kedua, tingkat insiden keamanannya sendiri sebesar 60% lebih kecil dibandingkan on-premise DC. Dan yang ketiga, tentunya 95% kejadian insiden bisa dihindari dengan platform cloud. Keamanan cloud sendiri ini terdiri dari 2 komponen tanggung jawab. Di sini kita bisa lihat ada secure cloud platform, yaitu vendor wajib memastikan keamanan cloud service yang diberikan. Kemudian yang kedua, secure use of cloud, mengamankan penggunaan layanan cloud itu sendiri dari para user. Next, masuk lagi, next ya. Nah, dalam memberikan layanan cloud yang aman dan nyaman, Huawei memiliki pusat monitoring atau yang kita sebut Global Service Operation Center yang bekerja selama 24 jam 7 hari, di mana SOC kami akan secara aktif memonitor traffic yang mencurigakan, mendeteksi potensi serangan, memberi notifikasi juga kepada tenan, serta membantu tenan untuk mengatasi insiden-insiden intrusi, dan juga memberikan konsultasi keamanan agar kejadian tersebut dapat segera dimitigasi secara real time. Dengan daya operasional global Huawei di 170 negara, Huawei menyadari bahwa untuk tantangan keamanan cloud tidak ada habisnya. Seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Eva ya. Nah, ancaman tidak akan pernah ada habisnya. Tentunya kita tidak bisa sendiri, melainkan kita akan bekerja dengan mitra keamanan global untuk membangun ekosistem keamanan yang terbuka, kolaboratif, dan saling menguntungkan. Kami akan terus memberikan layanan cloud yang memberi added value untuk meningkatkan kepercayaan pengguna serta mendorong kemajuan industri dan sosial. Next. Sejak 2018, Huawei Cloud terus meningkatkan kemampuan tata kelola keamanan dan privasi internal untuk memastikan bahwa masalah keamanan dan privasi tidak terjadi. Huawei Cloud sendiri secara bertahap membangun kepercayaan dengan pelanggan dengan cepat meningkatkan kemampuan keamanan dan kepatuhan melalui sertifikasi pihak ketiga, dan terus meningkatkan kualitas layanan kami, dan juga wajib memenuhi standar sertifikasi global dan lokal. Hingga saat ini, Huawei Cloud telah memperoleh lebih dari 70 sertifikasi, baik di dalam maupun di luar China. Next. Ya, ibu-ibu yang hebat sekalian, keamanan dan kepatuhan adalah fokus utama kami. Dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan, sertifikasi keamanan umum, dan kepatuhan standar di industri, tidak hanya meningkatkan kemampuan keamanan secara keseluruhan, tetapi juga membantu pelanggan mengurangi kekhawatiran mereka tentang kepatuhan dan keamanan data. Tahun 2019, Huawei Cloud telah menjadi penyedia layanan cloud yang pertama yang memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Privacy ISO 27701 dan penyedia layanan cloud pertama yang lulus audit privasi SOC 2 di China. Kami memahami sepenuhnya pentingnya keamanan data pribadi pelanggan dan menghormati serta melindungi hak privasi pelanggan. Penyedia layanan tentunya tidak diperbolehkan mengakses data tanpa seizin dari pelanggan. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena banyak sekali persepsi yang masih salah yang beredar di masyarakat. Nah, tentang keamanan dunia maya dan perlindungan privasi tentunya sebagai prioritas utama kita bersama. Memastikan bahwa keamanan dunia maya dan persyaratan perlindungan privasi didukung oleh sumber daya yang handal. Setiap individu, organisasi, masyarakat perlu memahami makna resiko dan mematuhi perlindungan data pribadi. Next. Next. Ya. Next slide ya. Seperti disampaikan di awal bahwa keamanan cloud ini merupakan tanggung jawab bersama, di mana penyedia, layanan, dan pengguna memiliki kewajiban masing-masing. Seperti dapat dilihat di sini, kelompok warna biru adalah tanggung jawab para pengguna, sedangkan kelompok hijau merupakan tanggung jawab penyedia layanan.
Pentingnya menjaga keamanan bersama misalnya yang sangat simple ya, yaitu seperti login user, password ya, merupakan hal yang sangat privat sehingga tidak ceroboh dalam membuat maupun menyimpan password untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Next. Layanan Huawei Cloud sendiri juga sudah mengamankan 360 juta pengguna Huawei smartphone ya. Jadi untuk para pengguna Huawei smartphone tidak usah khawatir karena kami memiliki WAF yaitu Web Application Firewall, salah satu teknologi yang kita gunakan untuk mendeteksi serangan. Cloud sebagai infrastruktur tidak lagi hanya mewarnai sistem IT di perusahaan-perusahaan besar, namun sudah merambah ke perusahaan-perusahaan startup dan bahkan UKM. Wanita kreatif zaman sekarang banyak yang menerima manfaat teknologi cloud, salah satunya berjualan melalui sosial media atau platform e-commerce. Jadi ibu-ibu sekalian, key takeaway-nya yaitu penyedia layanan cloud wajib menyediakan platform servis yang aman serta telah melalui asesmen sertifikasi. Nah, yang paling penting adalah yang perlu kita pahami, teknologi membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah serta memberi manfaat kepada kehidupan. Namun keamanan cyber dan perlindungan privasi pengguna adalah prioritas utama dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Sri Savitri. Terima kasih Mbak Yanti sharingnya untuk terkait dengan cloud security. Selanjutnya kami minta untuk Mbak Farah Fitri Rahmayanti dari selaku Head of Digital dan Teknologi untuk tanya jawab berikut ini. Bagaimana tren digital teknologi yang rencananya saat ini akan diterapkan di Peruri, Mbak Farah? Oke, terima kasih Bu Fitri, pada para panelis yang lainnya, para Kartini hebat, terima kasih untuk kesempatannya. Izin diskusi tentang bagaimana Peruri saat ini melakukan transformasi. Mungkin kalau diketahui bahwa Peruri itu adalah perusahaan percetakan uang seperti itu, kemudian cetak paspor, cetak buku tanah. Yang jelas adalah seluruh dokumen berharga bernilai uang itu dicetak oleh Peruri. Nah, tentu saja kami sudah berumur 50 tahun dan secara tagline adalah penjamin keaslian dan identiti bangsa, karena semua barang yang dikeluarkan dari Peruri adalah government assignment, kemudian juga adalah identitas negara seperti itu. Tentu saja security merupakan hal yang penting dan saat ini dengan melakukan transformasi digital kita meleverage capability kita dari high security printing menjadi high security digital. Tentu saja cyber security merupakan hal yang paling penting dari semua hal yang dilakukan untuk transformasi di dunia digital. Ini Peruri sedang mengembangkan yang namanya tanda tangan digital, kemudian stempel digital, kemudian juga ada kode-kode security seperti label security, kemudian token untuk service. Jadi untuk user ID password, jadi sekarang itu kan sudah nggak musim itu katanya pakai masukin user ID password karena gampang sekali dihack, pasti memerlukan yang namanya multifaktor autentikasi. Nah di situ kita juga melakukan yang namanya track and trace solution, jadi kita bisa melakukan karena kami dari manufacturing, kita melakukan real time monitoring untuk track dan trace. Nah secara capability dan kapasitas Peruri terus berusaha bertransformasi. Tahun ini kita Peruri emas, kita berumur 50 tahun dan ini dalam rangka kita akan launching beberapa produk baru. Salah satu nanti mungkin dalam waktu dekat adalah materai elektronik yang kita siapkan bersama dengan Dirjen Pajak ya. Jadi itu mungkin suatu hal yang sudah lama kita prepare. Kemudian ini undang-undangnya sudah jadi, nah ini mungkin kita akan segera jadi pada saat kita bicara dokumen elektronik, bagaimana cara menentukan keamanan, kita menyiapkan yang namanya tanda tangan digital, kemudian ada stempel digital, kemudian juga semua proteksi di dokumen-dokumen ataupun di label-label security untuk dilakukan track and trace. Mungkin seperti itu Bu Savitri. Terima kasih Mbak Farah. Berikutnya adalah Peruri sebagai lembaga yang dipercaya negara di bidang kritikal seperti keamanan dan keabsahan tanda tangan digital. Lalu bagaimana Peruri memastikan keamanan cyber untuk layanan-layanan digital tersebut? Nah, karena basic DNA-nya orang Peruri itu adalah penjamin keaslian ya. Jadi kita sudah biasa ada di high security untuk dunia digital, untuk dunia security printing. Jadi sebenarnya secara DNA-nya mazhab security itu sama aja. Jadi tadi setuju mungkin dengan
dengan Bu Eva ya dan Bu Mariam dan Bu Intan. Jadi kita bicara mulai dari diri sendiri. Jadi bagaimana secara materialnya apakah secure, bagaimana secara desain apakah secure, kemudian bisnis prosesnya. Jadi sekarang itu kalau kita bicara suatu ekosistem itu pasti berhubungan dengan bisnis proses. Kemudian juga ada environment dan kemudian juga ada behavior. Jadi yang paling susah mungkin adalah dari people-nya, bagaimana mulai dari orangnya itu kita bisa selalu menjaminkan keamanan. Nah, berhubungan dengan tanda tangan elektronik, kita sebagai PSRE ya mungkin penyelenggara sertifikat elektronik itu ada ketentuan dari Kominfo sesuai dengan Undang-Undang ITE dan PP 71. Jadi kita memastikan bahwa seluruh proses dan dokumen-dokumen itu comply dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kita memastikan bahwa bagaimana orangnya adalah orang yang benar. Jadi mulai dari orangnya dulu, kemudian secara bisnis prosesnya itu dilakukan secara proper, kemudian environment yang digunakan, device yang digunakan, kemudian juga bagaimana secara behavior kita juga memastikan bahwa dokumen-dokumen kita itu aman dan tidak tamper seperti itu. Jadi kalau tadi secara mazhab security itu harus ada 3 hal, mengandung 3 hal. Kami dari security printing itu ngelihatnya ada 3. Nah, pada saat kita transformasi ke dunia digital itu tetap sama, yaitu level 1 covert, level 2 itu covert, level 3 itu forensik. Jadi secara kasat matanya itu harus terlihat, oh ya nih dokumennya asli. Kemudian dengan bantuan alat juga harus tahu, oh bisa dibuktikan, oh dokumen ini tidak tempered, dokumen ini tidak dirusak, dokumen ini tidak diganti, atau dokumen ini asli, seperti itu. Kemudian secara forensiknya kita lakukan audit trail, atau kita lakukan forensik untuk membuktikan keamanannya. Mungkin demikian Bu Fitri. Baik, terima kasih Mbak Farah. Ini pertanyaan terakhir, tolong jawab dengan singkat. Apa yang perlu dilakukan untuk terus update knowledge pegawainya akan ancaman cyber? Halo, tadi saya sempat keputus kayaknya. Oke, apa yang perlu dilakukan untuk terus update knowledge pegawainya akan ancaman cyber? Karena waktunya terbatas, mohon dijawab dengan singkat. Oke, jadi kita selalu melakukan update knowledge dengan seminar-seminar dan edukasi, memastikan bahwa semuanya itu aman. Jadi kita lakukan sertifikasi yang perlu, kita ikut forum dan kita engage dalam asosiasi. Seperti launching cyber security ini menurut saya ini suatu hal yang sangat penting. Jadi kita bisa dapat sharing knowledge tentang cyber security itu dan memastikan bahwa segala sesuatunya tetap berlangsung secara aman. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Farah, inspirasi dan sharingnya. Berikutnya kepada Ibu Sinta Dewi Rosandi, selaku Head of Cyber Law Center Universitas Padjadjaran yang akan memaparkan urgensi perlindungan data pribadi keluarga. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Safitri. Selamat siang Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lanjut? Jadi karena saya mungkin satu-satunya mungkin yang bidangnya agak lain begitu ya. Jadi bidang kajian hukum. Jadi saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana sih hukum perlindungan data pribadi ini, kemudian apa sih peran dari wanita ya untuk membangun awareness perlindungan privasi atas data pribadi ini. Jadi ini bisa di-skip saja. Tadi dari paparan dari baik next ya, dari Ibu Intan, kemudian Mbak Eva dan yang lainnya gitu ya, bahwa ini kerentanan dari kemajuan teknologi informasi ini menjadi bagaikan satu koin yang bermata dua ya. Di satu sisi itu bisa memberikan satu manfaat, benefit yang demikian besar, tetapi di sisi lain juga menimbulkan resiko gitu. Jadi dari awal kami dari akademia itu terus melakukan sosialisasi, membangun awareness ya, bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Kominfo, kemudian dengan dengan kementerian-kementerian terkait ya, untuk membangun kesadaran ya, awareness bahwa
privasi itu merupakan hak ya, hak kita ya. Jadi kalau secara teorinya adalah merupakan hak asasi manusia ya, yang harus kita pertahankan, dan negara ini di sini harus melakukan intervensi untuk melakukan perlindungan gitu. Karena mendapat tugas untuk share dari aspek awareness-nya, bagaimana peran seorang wanita ya di dalam mendorong pemahaman baik secara internal ya kepada keluarga sendiri maupun eksternal di dalam profesi kita gitu ya. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena tadi Ibu Mariam sudah mengemukakan bahwa sebetulnya awareness-nya dari wanita itu cukup tinggi. Tetapi kita tidak bisa bantah bahwa perempuan itu menjadi korban gitu ya. Jadi ada revenge porn, ada doxing, kemudian ada bullying, kemudian juga dalam P2P lending ya. Nah, jadi ada kaitan yang sangat erat antara security dan privacy. Jadi dari prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang sudah ada di dalam setiap regulasi di negara-negara lain dan ada di dalam RU kita yang sedang dibahas di Komisi 1 gitu ya. Di dalam salah satu prinsipnya itu tentu harus ada security ya. Karena yang dibobol terlebih dahulu tentu sistem security-nya. Dan yang dicurinya adalah data pribadi ini yang di sini. Jadi ada data pribadi yang bisa dikatakan data pribadi yang generik, yang biasa seperti di dalam KTP, di dalam paspor, di dalam data-data SIM ya, tetapi juga ada data yang sangat bersifat sensitif. Jadi yang diambilnya, yang dicurinya adalah data pribadi. Makanya satu konektivitas antara security dan data pribadi itu dan private itu sangat erat. Baik, kita lanjutkan next. Jadi nah di sini data pribadi menjadi sarana untuk diperjualbelikan. Di sini kasus-kasus yang ada di terpampang di sini begitu ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari ancamannya, seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Eva, karena perempuan itu secara sosiologi dan psikologi itu sebetulnya lebih suka memperlihatkan atau memaparkan hal-hal yang sangat bersifat pribadi gitu ya. Nah ini yang patut didorong oleh para wanita untuk secara internal di dalam keluarga juga ya, untuk diberikan pemahaman kepada putra-putrinya begitu. Juga secara eksternal di dalam di dalam pekerjaannya. Baik, next. Lanjut. Ya, ini data pribadi ini terbukti ini sebagai aset ya, karena memang di dunia transformasi digital, di industri 4.0 gitu ya, bahwa data itu kan sebagai new oil ya, jadi sebagai aset gitu ya. Bahkan ketika ada usaha untuk beberapa perusahaan untuk melakukan merger gitu ya, kan yang menjadi concern-nya dari konsumen itu bagaimana data pribadinya ya. Padahal data pribadi itu adalah milik seseorang, milik subjek data. Sekarang ini menjadi aset satu perusahaan. Jadi ini juga sesuatu hal yang harus menjadi concern kita bersama. Baik, next. Lanjut. Nah ini contoh-contoh data pribadi. Jadi kalau ketika saya dulu 10 tahun yang lalu mempelajari data pribadi kan sebetulnya aspeknya adalah hak asasi manusia. Tetapi sekarang begitu luasnya, tidak ada aspek kehidupan yang tidak ada menyentuh data pribadi. Baik dari segi kesehatan, perbankan, kehidupan pribadi, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Mungkin secara singkat itu yang bisa saya sampaikan bahwa perempuan memiliki peran yang demikian penting untuk membangun kesadaran atas perlindungan data pribadi baik di dalam keluarga maupun di dalam profesinya.
Mungkin Bu Fitri itu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sinta Dewi atas sharing terkait dengan ramalan. Baiklah, tentunya ini adalah sharing yang sangat-sangat menarik, namun dengan waktu yang sangat singkat ini, ingin saya sampaikan beberapa poin-poin dari Ibu para panelis. Yang pertama dari Ibu Intan adalah tadi kita pelajari ada situs dengan cyber yang sebagai perempuan perlu kita waspadai, mulai dari phishing, ransomware, dan lain sebagainya. Dan pada masa pandemi ini tentunya serangan itu semakin meningkat. Dan diharapkan tentunya perempuan Indonesia atau yang saya sebut dengan Kartini 4.0 lebih waspada. Kemudian dilanjutkan dengan dari Ibu Mariam adalah yang menarik adalah terkait dengan perempuan lebih prihatin apabila data pribadinya disalahgunakan. Namun di sisi lain perempuan kita sebagai Kartini 4.0 adalah orang yang paling rentan terhadap bahaya penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran data pribadi. Jadi meskipun kita perempuan itu perhatiannya lebih besar, namun ternyata sebagai perempuan kita kurang menyadari ancaman tersebut. Nah, kita harapkan dengan sharing dari Ibu Mariam tadi membuat kita tergerak untuk lebih memperhatikan mengenai perlindungan data pribadi diri kita sendiri. Nah, kemudian juga dari Ibu Eva adalah kita perlu membangun yang namanya risk-based mindset. Ya, jadi perempuan-perempuan harus memahami profil risiko dan mitigasi apabila menghadapi ancaman dari cyber, karena hal ini merupakan hal yang penting. Dan ini merupakan suatu kesadaran yang perlu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi Kartini 4.0 meski keep up, dan kesadaran ini penting untuk kita bangun sama-sama melalui pendidikan sejak usia dini. Kemudian dari sisi perusahaan, himbauan dari Mbak Eva terkait dengan keamanan cyber harus menjadi role bisnis dari perusahaan. Nah, tentunya ini merupakan sebuah himbauan yang tidak hanya terkait terhadap personal, tapi juga terhadap bagaimana kita di dalam perusahaan. Tadi juga ada dari Mbak Yenti menarik tadi, apakah security public cloud atau private cloud yang lebih aman? Nah, di sini tentunya adalah yang di-sharing tadi adalah bagaimana tergantung dari bagaimana kita menggunakannya. Namun yang terpenting adalah password itu tentunya perlu kita jaga. Dari Ibu Farah tadi sharingnya terkait dengan bagaimana transformasi digital mulai dari multifaktor autentikasi, track and trace. Namun yang terpenting kembali di sini adalah himbauan kepada Kartini 4.0 untuk mulai dari diri sendiri. Karena keamanan cyber adalah hal-hal yang terkait dengan people. Dan people itu adalah diri kita sendiri, perempuan-perempuan Indonesia yang paham akan resiko dan juga mengantisipasi segala resiko terkait dengan cybercrime. Kemudian yang terakhir dari Ibu Sinta Dewi menyangkut perlindungan data pribadi yang dicuri dan menjadi faktor dari keamanan dari cybercrime adalah data spesifik yang ada di KTP dan juga informasi-informasi pribadi yang kita miliki. Dan tentunya ini harus kita waspadai. Namun kemudian pencurian ini dijadikan bisnis dan diperjualbelikan tanpa kita sadari. Nah, perempuan Kartini 4.0 kita harus melindungi data pribadi kita, melindungi data pribadi keluarga kita, dan ini dimulai dari awareness dan pemahaman dari diri kita sendiri. Baik, itu tadi pointer-pointer yang bisa saya sampaikan dari para panelis yang luar biasa, perempuan-perempuan Kartini 4.0 yang hebat-hebat ini. Demikian sharing dari sesi 1 ini. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh panelis atas sharingnya. Terima kasih kepada seluruh peserta perempuan-perempuan hebat yang ada di webinar ini dan juga di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Savitri, EVP Customer Experience dan Digitalisasi Telkom selaku moderator pada topik diskusi pertama. Kita juga beri tepuk tangan yang meriah kepada seluruh narasumber dan juga moderator kita yang luar biasa pada sesi panel diskusi pertama. Tentunya ini akan menjadi inspirasi bagi seluruh wanita Indonesia di luar sana. Tadi kita membahas tentang Kartini. Kalau saya mengutip dari Ibu Fitri, bagaimana himbauan untuk para perempuan mulai dari diri sendiri tergerak memperhatikan privasi atau perlindungan data pribadi dari ancaman siber. Baiklah hadirin sekalian,
Kita sudah memasuki pukul hampir 12 siang dan tentunya kami masih memiliki 3 agenda panel diskusi lagi dan juga paparan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun sebelum itu kita akan istirahat selama kurang lebih 30 menit ke depan sehingga Bapak Ibu silahkan dapat rehat sejenak. Setelah istirahat kita akan masuk ke dalam paparan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Ibu Mira Thaibah dan juga panel diskusi topik kedua, topik ketiga dan juga sesi mentorship yang nantinya akan dipandu oleh Ibu Anjariah Dwi Astuti dan Ibu Elizabeth Imeldayani dari BSSN. Baiklah hadirin sekalian, silakan untuk dapat beristirahat sejenak dan kita akan bertemu kembali dalam 30 menit ke depan. Terima kasih.